我会尽快得到陨落心炎，替你炼制出躯体的。Halo guys, selamat datang kembali dalam pembahasan Battletoads Advance versi novel. Udah siap dengan kelanjutan cerita Xiaoyan? Sebelum kita lanjut pembahasannya, Mimin mau kasih tahu ke kalian para pecinta film animasi. Ternyata ada situs buat kalian yang mau nonton film anime ataupun film animasi lainnya gratis, beneran gratis. Kalian bisa kunjungi situs web Duta Movie 21 melalui handphone kalian dengan klik link yang kita siapin di deskripsi. Selain dari anime dan film animasi 3D lainnya, di sini juga banyak film seru terbaru dan terupdate. Dan yang paling penting, ini beneran gratis tanpa berlangganan, bermodalkan paket data atau wifi tetangga. Kuilah, kunjungin dan nonton film seru di situs Duta Movie 21. Cerita masih berkancut dengan Xiaoyan yang berbincang-bincang bersama dengan King Haoran. Xiaoyan bertanya bahwa pada saat ini ia benar-benar tidak tahu bagaimana cara penyerapan roh hantu. King Haoran pun merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan berkata, bocah mainan biji klotak-klotak. King Haoran pun merenung sejenak sebelum akhirnya perlahan berkata, terlalu sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritual. Terlebih lagi untuk meningkatkan kekuatan spiritual yang membutuhkan banyak dukungan energi. Namun pada saat ini ia ingin menyarankan kepada Xiaoyan untuk menyerap sebagian kecil terlebih dahulu dari roh hantu tersebut. Hal itu dikarenakan roh hantu ini bahkan dapat membantu Xiaoyan pada saat-saat kritis di masa depan. Xiaoyan pun mengangguk setelah mendengar penjelasan dari King Haoran. Setelah yakin dan mengambil keputusan, Xiaoyan pun berbincang-bincang ringan sebelum akhirnya berlalu pergi. Di tengah perjalanan, langkah kaki Xiaoyan pun tiba-tiba terhenti dan tatapannya segera mengarah ke sebuah jendela paviliun. Xiaoyan melihat di luar pagar ada sesosok cantik yang berdiri dengan sangat anggun. Xiaoyan pun segera menyadari dan sedikit terkejut bahwa itu adalah King Mu'er. Xiaoyan pun memperhatikan dari kejauhan dan menyadari pada saat ini wajah King Mu'er dipenuhi dengan kesuraman. Sementara itu King Mu'er yang ternyata memang telah menunggu Xiaoyan segera bergegas ke arah Xiaoyan. Pada saat ini ia dipenuhi kegembiraan ketika ia melangkah mendekati ke arah Xiaoyan. Ia pun segera berkata akhirnya Xiaoyan telah kembali. Melihat ekspresi gembira dari King Mu'er, Xiaoyan pun bergumam dalam hatinya bahwa ia benar-benar bisa merubah ekspresinya dengan secepat itu. Baru saja Xiaoyan melihat King Mu'er yang muram, namun pada saat ini ia benar-benar dipenuhi dengan kegembiraan. Sementara itu setelah mendekat, King Mu'er pun langsung melemparkan tubuhnya ke dalam pelukan Xiaoyan. Xiaoyan pun buru-buru membungkuk dan mengelurkan tangannya untuk mendukung King Mu'er. Ujung hidung mereka hampir bersentuhan dan jejak kemaluan segera melonjak di wajah King Mu'er. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini benar-benar terjekut dan buru-buru mendorong King Mu'er. Xiaoyan benar-benar bingung dan pada saat ini Xiaoyan benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Xiaoyan dan King Mu'er pun saling memandang dengan canggung dan tidak tahu harus berbuat apa-apa. Pada saat ini King Mu'er benar-benar tertunduk dengan pipinya yang memerah. Sementara itu Xiaoyan pun akhirnya memberanikan diri untuk membuka mulutnya. Xiaoyan pun segera bertanya apakah Nona King Mu'er memerlukan sesuatu dari Xiaoyan. Setelah mendengar pertanyaan Xiaoyan, King Mu'er pun akhirnya ingat tujuannya untuk datang ke sini. King Mu'er segera berkata bahwa ia pada saat ini tidak bisa tidur, oleh karena itu ia datang kepada Xiaoyan hanya untuk bertanya sesuatu. Mendengar perkataan dari King Mu'er, Xiaoyan yang masih sedikit bingung pun segera bertanya apakah yang begitu penting hingga Nona King Mu'er perlu mencari Xiaoyan malam-malam seperti ini. Mendengar Xiaoyan yang memanggilnya dengan sapaan Nona King Mu'er, ia pun seketika marah dan bertanya apakah Xiaoyan memanggilnya dengan sebutan Nona. Perubahan ekspresi ketika King Mu'er marah-marah dengan genit ini pun seketika membuat Xiaoyan semakin bingung untuk sementara waktu. Sementara itu King Mu'er segera berkata agar Xiaoyan jangan memanggilnya Nona King lagi. Panggil saja ia dengan sebutan King Mu'er karena itu akan terasa nyaman untuk didengar. Xiaoyan pun membeku di tempat setelah mendengar perkataan dari King Mu'er. Xiaoyan pun akhirnya memberanikan diri untuk memanggil King Mu'er dengan sebutan Mu'er. King Mu'er pun tersenyum setelah mendengar Xiaoyan yang memanggilnya dengan sebutan Mu'er itu. Melihat ekspresi King Mu'er pada saat ini, Xiaoyan memiliki emosi yang tak terlukiskan di dalam hatinya. Tak lama setelah itu King Mu'er pun segera bertanya dengan serius mengapa Zenny menjadi bawahan Xiaoyan. Mendengar hal itu, Xiaoyan benar-benar tidak menyangka bahwa King Mu'er telah menunggu Xiaoyan sepanjang malam dan hanya untuk menanyakan hal seperti ini.
Pikiran seorang wanita benar-benar tidak dapat diprediksi dan Xiaoyan benar-benar tidak tahu bagaimana untuk menjawabnya. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya segera berkata bahwa ia membutuhkan Zeni untuk membantunya mengurus berbagai urusan. Dengan adanya Zeni maka itu akan dapat membantu Xiaoyan menghindari banyak kekhawatiran. Melihat jawaban yang dilontarkan Xiaoyan ini sama dengan jawaban yang diungkapkan oleh King Haoran, King Mu'er pun sedikit ragu, namun pada saat ini ia tidak terus bertanya. Malam ini ia merasa sudah puas dengan jawaban tersebut, oleh karena itu ia tidak berniat mempersulit Xiaoyan. Akhirnya King Mu'er pun segera berkata bahwa Xiaoyan belum beristri jahat setelah semalaman. Xiaoyan pasti lelah, oleh karena itu Xiaoyan harus beristri jahat terlebih dahulu. Sementara itu King Mu'er akan datang kepada Xiaoyan ketika Xiaoyan bangun nanti. Mendengar perkataan dari King Mu'er yang dipenuhi dengan perhatian, Xiaoyan pun seketika memandangi mata indah dari King Mu'er. Xiaoyan pun tanpa sadar segera berkata bahwa Mu'er juga sepertinya lelah dan belum tidur semalaman. Oleh karena itu Mu'er juga harus segera pergi beristri jahat. Mendengar Xiaoyan yang perhatian seperti ini, King Mu'er pun seketika berbunga-bunga di dalam hatinya. Ia pun segera dengan patuh berbalik dan pergi meninggalkan Xiaoyan. Menyaksikan King Mu'er yang pergi, hati Xiaoyan pada saat ini benar-benar sedikit bingung. Xiaoyan pun menggelengkan kelapanya, menekan emosi di dalam hatinya sebelum akhirnya segera masuk ke dalam ruangannya. Setelah sampai di dalam ruangan, Xiaoyan pun menenggelamkan pikirannya dan melihat ke dalam dantiannya. Pada saat ini roh hantu meringkuk menjadi seperti bola yang malas tanpa respon apapun. Xiaoyan pun menghela nafas dan mengerahkan kekuatan spiritualnya untuk menyelimuti roh hantu ini. Begitu kekuatan spiritual Xiaoyan menyentuh roh hantu, ia pun langsung merasakan kedinginan di sekujur tubuhnya. Namun tak lama udara dingin itu pun perlahan menghilang setelah roh hantu tampaknya merasakan bahwa itu adalah Xiaoyan. Riak aneh segera beriak di antara kekuatan spiritual Xiaoyan dan roh hantu. Xiaoyan pada saat ini dapat merasakan bahwa sepertinya roh hantu ini benar-benar menuruti Xiaoyan. Mungkinkah ini perasaan yang dihasilkan oleh roh hantu yang telah mengenali tuannya? Setelah itu Xiaoyan pun memusatkan pikirannya dan perlahan membimbing pikirannya ke dalam kekuatan spiritual, mencoba menyampaikannya ke roh hantu. Bersamaan dengan itu Xiaoyan pun seketika terkejut karena seperti yang dikatakan oleh King Haoran, roh hantu ini sepenuhnya menuruti keinginan Xiaoyan. Setelah berkomunikasi, Xiaoyan merasa bahwa selama ia menggerakkan pikirannya, ia bisa memanggil alam bawah sadar dari roh hantu ini. Namun pada saat ini level perbedaan kekuatannya benar-benar masih terlalu besar. Sekali Xiaoyan memanggil energi dari roh hantu ini, kekuatan spiritualnya seketika hampir habis. Xiaoyan pun seketika menyadari bahwa ia hanya bisa menggunakan ini dalam saat-saat kritis. Setelah itu Xiaoyan pun segera mengeluarkan perintah untuk mentransfer sebagian energi kepada Xiaoyan. Segera aliran energi murni ditransmisikan ke lautan kesadaran Xiaoyan di sepanjang dantiannya. Merasakan gelombang energi yang terus-menerus datang, Xiaoyan benar-benar sangat gembira. Sepertinya kali ini Xiaoyan tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritualnya, tetapi Xiaoyan juga dapat berlatih seni roh darah. Xiaoyan pun tenggelam dalam pelatihan seni roh darah dan peningkatan terus-menerus dari kekuatan spiritualnya. 7 hari pun telah berlalu sebelum akhirnya Xiaoyan menyadarinya. Kekuatan spiritual Xiaoyan dipromosikan dari tahap awal Dodi ke tahap menengah dan terus melambung tinggi. Pada saat ini seluruh halaman dalam radius ratusan kilometer sepenuhnya diselimuti oleh kekuatan spiritual dari Xiaoyan. Setiap tanaman, setiap pohon, bahkan setiap batu dan pasir yang semula tidak jelas pada saat ini menjadi semakin jelas dan mendetail. Di halaman kecil di sebelah timur, King Haoran tampaknya menyadari kekuatan spiritual ini dan alisnya seketika berkerut. Matanya segera diarahkan ke arah tempat tinggal Xiaoyan sambil berpikir. Sementara itu Xiaoyan duduk tegak di kamar sedikit tersenyum setelah menyaksikan adegan ini. Kekuatan spiritual Xiaoyan pun terus menjelajah hingga sampai ke mata air dingin di kolam Huaqing. Pada saat yang bersamaan Xiaoyan menyadari bahwa King Mu'er sedang mandi di kolam dengan kulitnya yang putih seperti batu giok. Xiaoyan pun tidak bisa tidak memikirkannya untuk sementara waktu dan pikirannya seketika mengembara. Namun tak lama tiba-tiba gelombang energi yang sangat besar segera datang menyebabkan Xiaoyan mengalami sakit kepala. Xiaoyan pun terjekut dan terbangun sebelum akhirnya kekuatan spiritual Xiaoyan yang seperti air pasang mengalir kembali. Energi yang tak tertahankan berdampak keras pada kekuatan spiritual Xiaoyan dan pada saat ini Xiaoyan dalam keadaan bahaya. Xiaoyan sedikit bingung untuk sementara waktu dan buru-buru mempercepat pengoperasian seni roh darah.
Xiaoyan mencoba yang terbaik untuk mengubah energi besar ini dengan aman menjadi kekuatan spiritual. Xiaoyan pun segera menekan energi yang sangat besar ini di dalam tubuhnya. Xiaoyan mengepalkan tinjunya dengan erat dan kekuatan spiritual sekali lagi melonjak. Dengan radius ratusan kilometer, Xiaoyan merasa bahwa Xiaoyan pada saat ini telah memegang kendali. Dengan terus menjalankan seni roh darah, Xiaoyan tiba-tiba merasa seperti ada energi khusus dalam kekuatan spiritualnya. Xiaoyan mengerti bahwa seni roh darah telah membuat beberapa kemajuan dalam proses melahap energi roh hantu di dalam tubuhnya. Namun pada saat ini Xiaoyan masih tidak tahu bagaimana Xiaoyan menggunakannya. Xiaoyan pun bergumam di dalam hatinya bahwa kali ini kekuatan spiritualnya telah meningkat berkat roh hantu. Kekuatan spiritual Xiaoyan telah menyerap begitu banyak energi. Xiaoyan tidak tahu bagaimana keadaan dari roh hantu pada saat ini. Xiaoyan pun buru-buru berkomunikasi dengan roh hantu dan fluktuasi yang ditransmisikan oleh roh hantu mengkonfirmasi apa yang difikirkan oleh Xiaoyan. Sekarang roh hantu di dalam tubuh Xiaoyan hanya memiliki kekuatan puncak bintang 6. Kekuatannya pada saat ini telah turun jauh jika dibandingkan dengan jaka menengah bintang 7 sebelumnya. Xiaoyan pun tersenyum mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada roh hantu yang berada di dalam tubuhnya. Setelah itu Xiaoyan pun perlahan menarik kembali kekuatan spiritualnya yang tersebar. Setelah selesai, pada saat ini Xiaoyan tidak lanjut berlatih untuk memurnikan pil obat. Memikirkan mengenai alkemi, Xiaoyan teringat kepada Lang Tian. Xiaoyan menyadari bahwa bakat Lang Tian ini benar-benar sempurna dan tidak boleh disia-siakan. Xiaoyan pun pada saat ini akhirnya segera memutuskan untuk menarik Lang Tian. Hanya saja Lang Tian tidak pernah bergabung dengan kekuatan apapun, oleh karena itu pasti ia memiliki alasannya sendiri. Jika Xiaoyan pergi sendiri untuk menemui Lang Tian, mungkin tidak akan ada banyak harapan untuk menariknya. Xiaoyan pun bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan pada saat ini. Tak lama Xiaoyan pun teringat bahwa Lang Tian ini adalah anggota dari klan iblis. Xiaoyan berpikir jika King Haoran ikut maju, pasti ia akan bisa memenangkan King Haoran untuk bergabung. Akhirnya setelah menemukan solusi, Xiaoyan pun segera berjalan keluar. Singkat cerita, Xiaoyan pun akhirnya sampai dan bertemu dengan King Haoran. Melihat Xiaoyan yang tergesa-gesa, King Haoran pun segera bertanya ada apa mencari King Haoran dengan terburu-buru. Xiaoyan pun dengan cepat segera memberitahu King Haoran asal-muasal masalah ini secara mendetail. Setelah dijelaskan, King Haoran pun seketika mengangguk. Ia berkata jika begitu permasalahannya, maka Xiaoyan tidak perlu khawatir karena ia akan pergi bersama Xiaoyan. Seharusnya dengan keputusan Xiaoyan ini tidak akan menimbulkan permasalahan. Akhirnya tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan segera memanggil anggota timnya dan King Haoran memanggil King Mu'er. Kelompok mereka pun segera terbang pergi ke titik teleportasi kota kehancuran. Setelah beberapa lama perjalanan, akhirnya mereka pun sampai dan bertanya tentang keberadaan dari apotik Lang Tian. Namun yang mengejutkan semua orang pada saat ini adalah tidak banyak orang yang mengetahuinya. Akhirnya setelah berputar-putar dan menanyakan keberadaan dari apotik Lang Tian, mereka pun segera melihat pintu kecil bertuliskan apotik Lang Tian. Mereka pun segera memasuki toko dan melihat satu orang tua yang berada di dalam. Melihat hal ini, Xiaoyan pun merasa sedikit sedih dan dapat membayangkan apa yang dialami dengan kelangsungan hidup dari Lang Tian selama bertahun-tahun ini. Tentu saja kehidupannya tidak mudah dan kesulitan yang benar-benar sulit untuk seorang jenius seperti itu di sini. Xiaoyan pun menghela nafas sebelum akhirnya menjernihkan pikirannya dan dengan sopan berkata kepada lelaki tua tersebut. Xiaoyan segera menjelaskan bahwa mereka adalah teman dari Lang Tian dan mereka datang untuk mengunjunginya secara khusus. Xiaoyan ingin tahu apakah Lang Tian ada di sini atau tidak. Orang tua itu pun sangat terkejut setelah mendengar kata teman Lang Tian. Melihat hal itu, Xiaoyan pun terdiam beberapa saat dan menyadari sepertinya Lang Tian ini tidak memiliki teman. Sementara itu di sisi lain, setelah lelaki tua itu terkejut, ia pun segera masuk dan mulai melaporkan. Tak lama setelah itu, Lang Tian pun segera keluar dengan ekspresi yang acuh tak acuh. Ia telah bersembunyi di sini selama bertahun-tahun dan ia benar-benar tidak punya banyak teman. Akhirnya setelah Lang Tian keluar, ia pun segera mengangkat kelapanya, tertegun dan merasa tidak percaya. Ia pun segera melotot dan menggumamkan nama Xiao Shuang di dalam keterkejutannya. Lang Tian benar-benar tidak berpikir bahwa Xiaoyan yang memiliki nama lain Xiao Shuang ini benar-benar akan mengunjunginya. Lang Tian pun tersenyum kecut dan ia tidak tahu mengapa Shuang Huo ini mencarinya.
Namun hanya dengan melihat situasinya itu bukanlah sesuatu yang bisa ditangani oleh kekuatan binasa. Selain itu banyak ahli yang berdiri di belakang Suang Huo dan sepertinya penilaiannya terhadap Suang Huo ini tidak salah. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pada saat ini tidak bisa menyembunyikan kegembiraan di matanya. Xiaoyan pun segera menyapa Lang Tian dan berkata bahwa mereka sudah lama tidak bertemu dan bagaimana kabar dari kakak Lang Tian. Lang Tian pada saat ini menyadari bahwa bagaimanapun juga ia telah berutang budi kepada Xiaoyan. Ia pun akhirnya menyapa Xiaoyan dan mempersilahkan mereka semua untuk segera masuk. Lang Tian pun mempersilahkan semuanya untuk duduk dan meminta maaf karena tokonya benar-benar lusuh. Menanggapi hal itu pada saat ini Xiaoyan tidak ingin Lang Tian merasa malu dan segera berkata bahwa ini tidak apa-apa. Kakak Lang Tian tidak perlu terlalu sopan terhadap mereka. Akhirnya setelah basa-basi busuk, Lang Tian pun segera bertanya bahwa ia ingin tahu mengapa saudara Suang Huo datang menemuinya kali ini. Selama Lang Tian dapat melakukan apa yang ia bisa, ia pasti akan berusaha untuk membantu. Menanggapi hal itu, Xiaoyan pun segera berkata bahwa kakak Lang Tian tidak perlu khawatir mengenai kuali. Selain itu, Xiaoyan pada saat ini harus berterima kasih kepada kakak Lang Tian. Jika bukan karena inspirasi dan teknik dari kakak Lang Tian, Xiaoyan bahkan tidak akan bisa menembus peringkat ketiga kaisar. Oleh karena itu dengan begitu seharusnya pemenangnya adalah kakak Lang Tian. Mendengar hal itu Lang Tian pun terkejut sesaat karena ia tidak menyangka bahwa Xiaoyan ini benar-benar begitu jujur. Melihat kejujuran dari Xiaoyan ini, Lang Tian pun segera berkata bahwa keterus-terangan dari saudara Suang Huo membuat Lang Tian kagum. Namun kemenangan sebelumnya memang murni karena bakat yang dimiliki oleh saudara Suang Huo. Xiaoyan pun hanya tersenyum setelah mendengar perkataan dari Lang Tian. Xiaoyan pun segera menjelaskan maksud dan tujuannya untuk datang ke sini. Xiaoyan berkata sejujurnya ia sedang membangun sebuah faksi dan ia di sini kali ini berharap saudara Lang Tian dapat bergabung. Mendengar perkataan dari Xiaoyan, Lang Tian pun seketika menarik nafas dalam-dalam. Setelah ia menyadari pengalaman Xiaoyan di benua Dodi ini, tidak mudah mencapai prestasi seperti itu dengan kerja kerasnya sendiri hanya dalam waktu 3 tahun. Evaluasi Lang Tian terhadap Xiaoyan pada saat ini telah mencapai tingkat yang baru. Terlebih lagi ketika ia mendengar bahwa Xiaoyan ingin menginjakan kakinya di seluruh benua Dodi untuk berlatih. Mata Lang Tian pun berbinar dan darahnya mendidih dengan antusias. Namun setelah berpikir keras beberapa saat, Lang Tian pun pada akhirnya masih menggelengkan kelapanya. Hati Xiaoyan pun menjadi dingin dan ia terus bertanya mengapa demikian. Apakah kakak Lang Tian pada saat ini memiliki kekhawatiran? Lang Tian pun mengangkat kelapanya melihat ke kiri dan ke kanan sebelum akhirnya ragu-ragu untuk berbicara dan menghela nafas. Melihat hal ini, Xiaoyan pun buru-buru berkata kepada Lang Tian bahwa jika ia memiliki sesuatu untuk yang dikatakan, sebaiknya ia segera mengatakannya karena orang-orang di sini bisa dipercayai semua. Lang Tian pun ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya ia pun membuka mulutnya perlahan. Lang Tian pun segera berkata sejujurnya ia tidak pernah berani meninggalkan kota ini karena kesulitannya yang tidak dapat dihindari. Sebenarnya Lang Tian berada di sini hanyalah untuk berlindung. Ternyata Lang Tian ini adalah anggota klan Danmo dan jumlah klan ini sangat besar. Ini adalah cabang dari ras iblis yang benar-benar masih sangat langka. Semua anggota klan ini memiliki bakat yang sangat tinggi untuk memurnikan obat, seolah-olah mereka memang dilahirkan untuk memurnikan obat. Namun sayang sekali ras Lang Tian ini berdekatan dengan klan iblis jiwa. Klan iblis jiwa ini sangat kuat dan mereka menangkap semua anggota klan Danmo atau klan iblis pil untuk memurnikan obat. Pada saat ini hanya Lang Tian yang berhasil lolos dan akhirnya bersembunyi di kota ini. Selain itu hukuman klan jiwa bagi mereka yang melarikan diri benar-benar sangat kejam. Lang Tian tidak peduli dengan hidup dan mati tetapi berharap dapat menyumbangkan sedikit kekuatan dan kemampuannya untuk klan iblis pil. Selain itu di hatinya yang paling terdalam ia berharap untuk mampu menyelamatkan klan iblis pil. Hanya saja pada saat ini ia sendirian dan lemah sementara klan iblis jiwa benar-benar sangat kuat. Selain itu dengan bersembunyi di kota ini Lang Tian tidak memiliki resep dan kuali yang baik untuk memurnikan pil. Lang Tian benar-benar tidak berani mengungkapkan identitas klan alkemisnya dan hidupnya benar-benar sangat sulit. Oleh karena itu ia pergi untuk berpartisipasi dalam kompetisi pemilihan calon alkemis untuk memenangkan hadiah. Akhirnya Lang Tian pun menghela nafas sebelum akhirnya mulai berbicara kepada Xiaoyan.
Ia berkata meskipun saudara Suang telah berkembang dengan kecepatan yang mencengangkan saat ini, namun ia masih jauh dari kemampuan untuk membandingkannya dengan klan iblis jiwa. Lang Tian berterima kasih kepada saudara Suang dan tidak ingin menyeretnya ke dalam permasalahan ini. Xiaoyan pun terkejut ketika ia mendengar kata-kata itu dan Xiaoyan tidak menyangka bahwa Lang Tian akan memiliki masa lalu yang benar-benar tak tertahankan. Pada saat ini meskipun pengalaman Xiaoyan berbeda dengan Lang Tian, namun Xiaoyan juga memiliki banyak keluhan dengan klan iblis jiwa. Dengan perasaan yang sama, Xiaoyan pun pada akhirnya menceritakan kisahnya dikejar dan diburu oleh klan iblis jiwa. Mendengar cerita dari Xiaoyan, Lang Tian pun tidak menyangka bahwa Xiaoyan juga benar-benar dianiaya oleh klan iblis jiwa di benua Dodi. Pada saat ini ia merasakan rasa sakit dan simpati yang sama dan jarak antara keduanya tiba-tiba menyempit. Sementara itu melihat situasi ini, King Haoran pun akhirnya mulai angkat bicara. Ia berkata bahwa klan iblis jiwa sangat kuat di benua Dodi. Dikatakan bahwa ada leluhur dari Dodi bintang 8 yang duduk sebagai komando. Justru karena keberadaan dari klan iblis jiwa itulah mereka klan iblis belum bisa bersatu sampai sekarang. Tidak ada yang menyangka bahwa selama percakapan ini ketiga pihak pada saat ini memiliki dendam dan kebencian mereka sendiri terhadap klan iblis jiwa. Dengan hal itu secara tidak sadar penghalang di antara semua orang pada saat ini tampak jauh lebih tipis. Sementara itu di sisi lain Lang Tian yang melihat King Haoran berbicara segera bertanya kepada Xiaoyan siapakah orang-orang ini. Xiaoyan pun berdiri dengan cepat dan berkata bahwa ini benar-benar kelalaian Xiaoyan. Oleh karena itu pada saat ini izinkan Xiaoyan untuk memperkenalkan anggota Xiaoyan kepada Lang Tian. Pada saat ini bukannya Xiaoyan tidak ingin memperkenalkan King Haoran dan yang lainnya sejak awal, tetapi ia khawatir dengan langkah ini akan membuat Lang Tian benar-benar khawatir. Setelah itu Xiaoyan pun segera menunjuk ke arah King Haoran dan berkata bahwa ini adalah kakak laki-laki tertuanya dan juga kaisar iblis saat ini bernama King Haoran. Kata-kata itu seperti petir yang menyambar membuat Lang Tian pingsan. Lang Tian bukanlah siapa-siapa dan pada saat ini yang berdiri di hadapannya benar-benar kaisar iblis baru dari klan iblis. Selain itu ini juga kakak tertua dari Xiaoyan dan ia benar-benar tercengang. Setelah itu Xiaoyan menunjuk ke arah King Mu'er dan menjelaskan bahwa ini adalah adik dari kaisar iblis bernama King Mu'er. Xiaoyan lanjut memperkenalkan Zeni dan berkata bahwa ini adalah putri dari aliansi bisnis. Ia adalah seorang manajer rumah lelang dasang bernama Zeni. Setelah itu Xiaoyan beralih ke yang lainnya dan berkata bahwa ini adalah rekan satu tim dari Xiaoyan. Lang Tian pada saat ini benar-benar terjekut. Pada saat ini Xiaoyan memiliki putri dari aliansi bisnis dan kaisar iblis. Selain itu mereka masih memiliki beberapa Dodi bintang 5 yang muncul bersamaan. Lang Tian benar-benar baru melihat barisan seperti ini selama hidupnya. Melihat Lang Tian yang sedikit terdiam, Xiaoyan pun segera bertanya apakah kakak Lang Tian baik-baik saja. Lang Tian pun segera pulih sebelum akhirnya meminta maaf karena hari ini hal ini benar-benar tak terduga hingga ia kehilangan akal sehatnya. Sementara itu King Haoran yang melihat ekspresi dari Lang Tian pun seketika sedikit mengangguk. Ada sedikit kepuasan di matanya pada saat ini. Orang ini tidak pernah berhubungan dengan orang kaya dan berkuasa dan ia dapat memulihkan sikapnya dengan begitu cepat dan tenang. Oleh karena itu Lang Tian ini bukanlah jenis orang yang mudah untuk disanjung. Tampaknya Xiaoyan juga benar-benar memiliki mata yang baik untuk menilai Lang Tian. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan pun segera berkata dengan sedikit ragu kepada Lang Tian. Xiaoyan berkata sejujurnya selama kompetisi pemilihan calon alkemis situasinya benar-benar istimewa. Oleh karena itu dengan situasi yang berantakan Xiaoyan pun pada akhirnya menyembunyikan nama aslinya. Xiaoyan pun meminta maaf sambil menangkupkan tangannya sebelum akhirnya berkata sebenarnya nama keluarganya adalah Xiao. Nama depannya adalah Yan, maka untuk saat ini kakak Lang Tian bisa memanggilnya dengan panggilan Xiaoyan. Lang Tian pun seketika terkejut kembali setelah mendengar nama asli dari Xiaoyan. Ia pun segera bertanya mungkinkah ini adalah Xiaoyan yang dikabarkan yang mendapatkan resep tak tertandingi dari kaisar iblis tua Xuan Tian. Melihat keterkejutan tersebut, Zeni pun segera berkata bahwa itu memang benar. Orang yang memurnikan cairan roh bening yang membuat banyak kebisingan beberapa waktu lalu adalah Tuan Muda Xiaoyan. Xiaoyan pada saat ini telah bergabung dengan aliansi bisnis dan klan iblis. Mari mereka bekerja sama dengan kaisar untuk memurnikan cairan roh bening dan pilki darah secara bertahap.
Gelombang keterkejutan ini benar-benar terus melanda Lang Tian. Mendengar apa yang dikatakan oleh Zeni, Lang Tian yang merupakan seorang alkemis, secara alami ia pasti tahu betapa luar biasanya keuntungan ini. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Xiaoyan di masa depan akan benar-benar kaya. Pada saat ini Xiaoyan memiliki 3 komponen utama, yakni sumber daya, kekuatan, dan bakat, dan di masa depan Xiaoyan benar-benar akan melejit. Lang Tian pun hanya bisa menghela nafas setelah mengalami keterkejutan yang bertubi-tubi. Sementara itu Zeni segera berkata bahwa bakat Lang Tian sangat mencengangkan dan ia secara alami sangat kagum. Namun pada saat ini seorang alkemis harus memiliki 3 elemen penting, yakni sumber daya, kuali obat, dan resep. Jika Lang Tian memiliki lebih dari dukungan ini, ia yakin pencapaiannya di masa depan tidak akan terbatas. Lang Tian pun seketika terjebak dalam pikirannya dan seketika berpikir keras. Ia menyadari apa yang dikatakan oleh Zeni ini memanglah benar. Melihat Lang Tian yang masih berpikir, King Haoran pun segera berbicara dengan suara yang dalam. King Haoran berkata bahwa ia, Lang Tian, dan Xiaoyan sama-sama berseteru dengan klan iblis jiwa. Bahkan pada saat ini mereka semua benar-benar memiliki kebencian yang mendalam. Oleh karena itu mereka yang memiliki musuh yang sama harus bersatu melawan satu sama lain. Dengan begitu sangat wajar untuk menambahkan lebih banyak kekuatan untuk berhadapan dengan klan iblis jiwa. Seperti apa yang dikatakan oleh Zeni, bakat dari Lang Tian ini benar-benar tidak boleh disia-siakan. Xiaoyan pun segera menghela nafas dan berkata bahwa undangan Xiaoyan terhadap kakak Lang Tian ini benar-benar sangat tulus. Jika kakak Lang Tian memiliki permintaan, maka jangan ragu untuk bertanya, dan dalam kemampuan Xiaoyan ia pasti akan memuaskannya. Setelah mengucapkan perkataan tersebut, Xiaoyan pun berdiri dan berkata dengan suara yang nyaring. Xiaoyan berkata semua orang yang hadir akan menjadi saksi bagi Xiaoyan. Selama saudara Lang Tian mau bergabung, maka Xiaoyan dengan ini akan membuat janji seperti berikut. Yang pertama, kebencian pribadi dan kebencian keluarga saudara laki-laki Lang Tian sama persis dengan apa yang dialami oleh Xiaoyan. Semuanya bersumber dari klan iblis jiwa yang benar-benar arogan. Suatu hari Xiaoyan pasti akan mencari keadilan dari klan iblis jiwa untuk membayar semuanya. Yang kedua, selama saudara Lang Tian mengangguk, Xiaoyan yang mendapat dukungan dari aliansi bisnis akan mengirimkan bahan baku yang dibutuhkan untuk memurnikan obat dan terus dipasok ke saudara Lang Tian. Selain itu, karena saudara Lang Tian dari klan iblis, maka Xiaoyan akan menjamin inti sihir yang dibutuhkan saudara Lang Tian untuk meningkatkan kekuatannya. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan kekhawatiran dari saudara Lang Tian. Pada saat ini Lang Tian benar-benar terpana dengan kata-kata Xiaoyan yang terus bergema di benaknya. Jiwanya benar-benar tersentuh dengan kata-kata yang sulit untuk dijelaskan ini. Sementara itu Xiao Zhan dan yang lainnya juga pada saat ini benar-benar merasa tersentuh. Pada saat ini mereka menyadari bahwa mereka memang tidak mengikuti orang yang salah. Xiaoyan dapat melakukan ini kepada Lang Tian pada hari ini, dan Xiaoyan pasti akan bisa melakukan hal ini kepada mereka di masa depan. Mata semua orang pun menatap ke arah Xiaoyan dengan penuh ketegasan dan penghormatan. Sementara itu Kang Haoran, kemana? Sementara itu King Haoran sedikit mengangguk karena Xiaoyan ini benar-benar memiliki bakat sebagai pemimpin. Langkah ini tidak hanya memenangkan hati Lang Tian, tetapi juga mendapatkan dukungan dari bawahannya yang lain. Sementara itu Zeni dan King Nuer menatap pria yang mereka sukai bersama-sama dengan penuh kasih sayang. Pandangan mereka terhadap Xiaoyan pada saat ini benar-benar telah melambung tinggi. Sementara itu di sisi lain Xiaoyan lanjut menjelaskan mengenai perjanjian yang ketiga. Perjanjian yang ketiga adalah mengenai resep. Selama saudara Lang Tian bergabung, maka semua resep akan diserahkan kepada saudara Lang untuk diperbaiki di masa depan. Apa yang akan dilakukan oleh saudara Lang Tian nanti adalah memurnikan dan memperkuat kekuatan mereka bersama. Selain itu, semua hal yang dikhawatirkan oleh saudara Lang Tian akan ditanggung oleh Xiaoyan, dan ia ingin tahu pendapat saudara Lang Tian. Lang Tian pada saat ini seperti disambar guntur dari langit setelah mendengar perkataan Xiaoyan yang terakhir. Untuk klan alkemisnya, selain dari kebencian terhadap klan iblis jiwa, kemampuan alkemis adalah keinginan dari seluruh klan. Kemampuan alkemis ini benar-benar merupakan sebuah pengejaran tertinggi. Oleh karena itu, resep dengan kualitas terbaik adalah keinginan lama dari semua alkemis, dan itu adalah godaan yang fatal bagi keluarga alkemis.
Sekarang cairan roh bening dan pil ki darah telah mengejutkan daratan. Bagaimana mungkin Lang Tian tidak tergerak untuk bergabung dengan Xiaoyan? Akhirnya setelah semua penjelasan dari Xiaoyan dan rekan-rekannya, Lang Tian pun mulai menghela nafas. Lang Tian pun dengan sungguh-sungguh berdiri mengepalkan tinjunya kepada semua orang dan mulai berkata dengan tulus. Lang Tian berkata bahwa ia ingin berterima kasih kepada semua orang atas ketulusan mereka. Dengan kebaikan seperti itu, jika Lang Tian menolak lagi, maka itu akan mengecewakan semua orang. Oleh karena itu, pada saat ini ia yang bernama Lang Tian bersedia mengikuti Xiaoyan tanpa meminta apapun dan tanpa keluhan apapun. Pemikiran dan sikap yang baru saja ditunjukkan oleh Xiaoyan sepenuhnya benar-benar telah menaklukkan Lang Tian. Selain itu, Lang Tian pada saat ini hanyalah seorang alkemis tingkat 3. Ia benar-benar tidak menyangka bahwa Xiaoyan pada saat ini benar-benar akan merekrutnya. Rasa terima kasih Lang Tian kepada Xiaoyan sudah sangat terasa di hatinya pada saat ini. Pada saat ini, Xiaoyan adalah satu-satunya harapan untuk kebangkitan kembali klan alkemis. Sementara itu, Xiaoyan pada saat ini juga merasa sangat gembira. Xiaoyan segera berkata bahwa hal itu memang bagus dan Xiaoyan pada saat ini akan menyambutnya untuk bergabung. Mulai sekarang mereka akan berbagi berkah dan berbagi kesulitan bersama-sama. Akhirnya setelah mencapai kesepakatan, mereka pun memutuskan untuk kembali ke kediaman Xiaoyan. Lang Tian pun segera mengemas barang-barangnya dan ikut pergi bersama Xiaoyan.